Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah zuhur rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat zuhur di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada arwah beliau kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai judul ceramah kita pada hari ini adalah mengharapkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, proses hidup kita ini merupakan suatu perjalanan untuk menuju kematian, yang mana kematian itu sudah pasti akan kita dapatkan. Karena setiap yang bernyawa, baik manusia, hewan, tumbuhan, para jin, itu semuanya pasti akan mengalami kematian. Cuma bedanya waktu dan tempatnya tidak ada yang tahu. Untuk menghadapi suatu kematian, pastilah diawali dengan sebuah sakaratul maut. Sakaratul maut itu di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah ada dua bentuk sakaratul maut. Yang pertama di dalam surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara is yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum adbarahum wazuku azaban hariq. Dan jikalau engkau dapat melihat orang-orang kafir itu ketika dia dicabut nyawanya oleh para malaikat, dia di depan dipukul oleh malaikat, di belakang juga dipukul, dan dibisikkan kepada telinganya, wahai orang kafir, rasakanlah olehmu azab neraka. Itu makanya kita, bagi yang pernah menyaksikan, ada orang dalam keadaan sakaratul maut, ada yang dalam keadaan resah dan gelisah, takut. Kenapa? Karena dia lagi dipukul oleh malaikat. Dipukul dari depan dan dipukul dari belakang. Kemudian juga ada digambarkan oleh Allah orang yang sakaratul maut berbeda keadaannya dengan yang pertama, yaitu dalam surat An-Nazi'at ayat 2. Wan-nasitati nasta, demi malaikat yang mencabut nyawa dalam keadaan lembut. Hal ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama ketika orang sakaratul maut dicabut dalam keadaan kasar oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Tetapi yang kedua, ada juga yang dicabut dalam keadaan lemah lembut. Saking lemah lembutnya tidak terasa, ternyata dia telah berpindah alam, dari alam dunia ke alam akhirat. Nah, siapakah dia yang bisa merasakan itu? Itu adalah orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang ikhlas, serta orang-orang yang sabar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita termasuk kepada golongan orang yang saleh, termasuk orang yang sabar dan ikhlas, insyaallah nanti dalam keadaan sakaratul maut kita berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan seperti dibius. Kita bayangkan seseorang yang dibius, apapun dia tidak akan rasakan lagi. Dibakar, dipukul, atau bahkan dipotong, dia tidak merasakan apa-apa karena merasa dibius. Oleh sebab itu,
kita akan mencoba membahas apa saja yang bisa menyebabkan kita nanti insyaallah bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka yang pertama adalah banyak-banyaklah melakukan amal soleh. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah nyatakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, dan nanti akan menguji kamu. Lalu siapakah di antara kamu yang banyak melakukan perbuatan soleh? Jadi kita di dunia ini adalah diuji oleh Allah. Manakah yang banyak kita lakukan, amal soleh atau amal yang salah? Kalau amal soleh, insyaallah nanti apabila kita dalam keadaan sakaratul maut, ketika nyawa kita akan berpisah dengan badan, dalam keadaan tenang seperti dibius. Tapi kalau banyak amalan yang kita lakukan, amal yang salah, maka nanti pada waktu akan meninggal dunia, amal yang salah itulah yang akan mendatangi kepada kita. Karena betapa banyak kita pernah menyaksikan ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, ketika dia akan meninggal dunia, itu datanglah kepadanya atau merupalah kepadanya amalan-amalan yang sering dilakukan ketika dia hidup. Kalau ketika masih hidup banyak melakukan perbuatan curang, banyak melakukan perbuatan dosa, maka itulah yang membayang. Contoh, ketika seseorang di dunia hobinya adalah main domino, maka ketika mau meninggal dunia yang terkena renyuk batu domino, bala eseh bala 6, itu yang terkena. Kalau hobinya mancing di dunia, maka nanti ketika sakaratul maut datanglah, membayanglah kepadanya hobinya itu, pancingan yang terkenal. Apalagi dengan orang yang hobinya baca ruik. Kalau di dunia hobinya baca ruik, maka waktu sakaratul maut yang terkenal itu baca ruik. Diajan kayaknya kalimat talqin, baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak bisa dia membaca. Yang terkena adalah ampek saja, atau bacari saja, atau segala binatang yang ada di kebun binatang keluar di mulut. Itu gambaran kalau seseorang dalam di dunianya dia tidak pernah melakukan amal saleh atau melakukan amal yang salah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, amalan yang bisa kita lakukan agar kita husnul khatimah adalah memperbanyaklah amalan yang pahalanya bisa bersifat jangka panjang. Jadi jangka panjang artinya apa? Walaupun kita sudah meninggal dunia, sudah hancur badan dikandung tanah, tetapi amalan kita atau ajaran kita itu tetap dikenang oleh orang lain. Nah, contohnya Syekh Imam Nawawi. Syekh Imam Nawawi itu usianya waktu meninggal hanya 50 tahun. Hidup sekitar sebelum 100 tahun, belum abad 100 dalam zaman Hijriahnya. Tetapi sekarang karyanya masih dikenal, masih dibaca, masih diamalkan oleh orang lain. Walaupun usianya hanya 50 tahun, tetapi dengan amalannya itu sampai sekarang masih diamalkan orang lain. Apa contohnya yang lain lagi yang bisa menyebabkan kita bisa dikenang oleh orang atau bisa pahalanya itu lama tinggalnya di dunia? Seperti yang disampaikan hadis Rasulullah, "Iza mata ahadukum fanqata'a amaluhu illa salasa. Sadaqatun jariyah au ilmun nafi' au waladun yad'u lahu." Apabila telah mati salah seorang di antara kamu, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan
kedua orang tuanya. Nah, yang tiga itulah nanti kalau kita amalkan, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah yaitu memperbanyak doa supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Seperti yang diajarkan kepada kita. Allahumma tastim alaina umurana wa jalana wa amalana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita kalau seandainya dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Bukan yang su'ul khatimah. Karena kan sayang sekali ada orang yang sedang hobi olahraga, asyik-asyiknya kena pukul oleh bola, mati. Sayang, matinya dalam keadaan sia-sia. Kita tentunya tidak mengharapkan hal itu. Kita mengharapkan apabila dalam keadaan sujud, dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan yang kita diridai oleh Allah, kita meninggal dunia, maka dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulul albab la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.